Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hajah Nur Hasanah selaku dosen pengampu sosiologi pendidikan, yang saya cintai dan saya banggakan. Para teman-teman, di sini kami akan memaparkan makalah mengenai profesionalisme guru, sosialisasi dan globalisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Lazimi Fikri Nazir. Yang kedua yaitu Anis Fitria. Yang ketiga Devi Fonalia. Yang keempat Taufikur Rahman. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian sosialisasi, proses sosialisasi, dan kesulitan sosialisasi. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang digunakan untuk membantu para individu maupun peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi sosial, baik interaksi secara langsung maupun interaksi secara tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial yang terbentuk dari keluarga, teman, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Lingkungan sekolah merupakan salah satu dari sistem interaksi. Dalam hal ini, Walcott Parson dalam Mahmud menyebutkan sekolah sebagai sistem yang di dalamnya terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem yang ada dalam sekolah berkaitan antara satu dengan lainnya. Subsistem tersebut berfungsi untuk kelangsungan eksistensinya. Interaksi dalam sekolah, kalau kita lihat terdapat 5 kategori seseorang dan antara orang dalam setiap kategori, yaitu yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, yang ketiga pendidik atau guru, yang keempat tenaga kependidikan, yang kelima yaitu pelajar atau peserta didik. Perbedaan dan keragaman struktur dan interaksi antara komponen dalam sekolah maupun lembaga pendidikan itu bergantung pada jumlah dan tingkatan suatu sekolah. Interaksi sosial dalam sekolah memiliki siswa yang berjumlah 1.000 orang, berbeda jauh dengan lembaga pendidikan yang memiliki 150 peserta didik. Selanjutnya yaitu proses sosialisasi. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara
berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan lain-lain. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Selanjutnya yaitu kesulitan sosialisasi. Proses sosialisasi pada dasarnya tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ada kalanya ada kendala dalam mengalami berbagai kesulitan. Adapun kesulitan dalam proses sosialisasi antara lain yaitu pertama, kesulitan komunikasi. Bila anak tidak mengerti apa yang diharapkan daripadanya atau tak tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat atau tuntutan kebudayaan tentang kelakuan. Hal ini akan terjadi bila anak itu tak memahami lambang-lambang seperti bahasa, isyarat, dan sebagainya. Kesulitan lainnya yang dihadapi dalam proses sosialisasi ialah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Perubahan dari kehidupan daerah pertanian ke cara hidup di kota kosmopolitan sangat besar. Ikatan kekeluargaan di daerah pedesaan sangat erat, baik dalam keluarga maupun dengan tetangga. Semua anggota masyarakat desa saling mengenal. Norma-norma kelakuan jelas dipahami oleh setiap orang masing-masing, saling memperhatikan kelakuan orang di sekitarnya sehingga sukar dilakukan pelanggaran atau penyelewengan. Sebaliknya, di kota besar tidak mempunyai norma kelakuan yang sama karena penduduknya beraneka ragam, baik asal-usulnya, bahasa daerah, adat istiadat, pekerjaan, pendidikan, dan lainnya. Maka norma kehidupan pun akan berbeda-beda. Setiap orang harus bergerak dari segmen yang satu ke segmen yang lain. Melanjutkan penjelasan dari makalah sebelumnya, yaitu tentang persyaratan profesionalisme guru. Di sini dijelaskan bahwa seorang pendidik atau guru diharuskan memiliki suatu persyaratan profesional yang kompleks. Dan juga ada yang mengatakan bahwa orang yang dikatakan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya tersebut, di mana yang bersangkutan bisa membuat keputusan dengan independen dan adil. Jika seorang menjadi profesional, haruslah membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan membangun proses kerja yang baru. Dan pada apa sesungguhnya yang diinginkan pendidikan yang berstatus itu dignitas profesional dan kompensasi yang logis dalam suatu pekerjaan profesional. Kemudian dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya. Tenaga berpendidikan dinyatakan bahwa untuk menyandang pekerjaan dan jabatan itu memiliki ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu. Terus yang kedua ada menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan apa yang mereka bisa dan dengan profesinya, di bidang profesinya. Kemudian menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya, memungkinkan pekerjaan sejalan dengan dinamika kemudian kehidupannya. Untuk itulah seorang guru harusnya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan tugasnya, baik berupa in-service training atau diklat atau penataran maupun
pre-service training pendidikan keguruan secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Taufikur Rahman, NIM 2119381. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yakni tentang tantangan profesionalisme guru di dalam era globalisasi. Jadi, dalam menghadapi tantangan globalisasi, sumber daya manusia harus mempunyai karakter yang handal dan juga berdaya saing yang tinggi, terutama dalam pendidikan. Di sini pendidikan harus berada di baris yang terdepan dalam menjawab tantangan globalisasi. Sebab pendidikan di samping dituntut untuk mendidik, juga dituntut untuk menghasilkan para lulusan yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Nah, apa saja tantangan-tantangan itu? Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Di sini seorang pendidik harus mampu menguasai ilmu pendidikan teknologi, terutama dalam multimedia. Sebab jika seorang pendidik ini tidak menguasai, maka pendidikan akan tertinggal dan juga akan menjadi korban dari globalisasi. Yang kedua adalah krisis moral. Perkembangan ilmu pendidikan dan juga globalisasi ini telah menggeser nilai-nilai tradisional dan juga menggeser nilai-nilai kebudayaan yang telah terbangun sejak dulu, yakni masalah akhlak yang baik. Jika ini tidak dibarengi dengan maka pendidikan akan menjadi korban, yakni krisis moral. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah krisis kriminalis. Kekerasan, kriminalitas ini akan terjadi di dalam masyarakat. Sebab yang menyebabkan itu adalah perkembangan industri dan kapitalisme. Mereka yang mempunyai pendidikan yang lemah, akses yang lemah, dan ekonomi yang lemah, di sini akan menjadi korban. Oleh karena itu, globalisasi di sini tidak boleh dipandang sebelah mata, harus diikuti, harus diikuti dan juga harus diimbangi agar dunia pendidikan tidak terjerumus dan tertinggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.